Adik-adik kakak minta semua layar dibuka, semua mic dibuka. Kakak mau sapa dulu buat adik-adik semua. Iya. Salam buat kita semua. Salam karya. Salam karya. Iya. Salam karya. Salam karya. Iya, salam Kak Jusita. Karya. Salam karya. Salam Clay, Gaveriel. Salam karya. Salam Reza. Salam karya. Salam Berkat. Salam karya. Salam Chelsea. Shalom Kak. Chelsea udah 2 kali ya? Hai. Nggak kelihatan ya? Hai. Salam Rahel. Kak. Nambah diam. Salam Rahel. Shalom, Kak. Salam Angel. Salam Kak. Salam Rafael. Salam Kak. Salam Maliaki. Salam karya. Salam Priscilla. Salam karya. Salam Matthew. Salam karya. Salam Mesak. Salam karya. Salam Olivia. Salam karya. Salam Aurel. Shalom, Karya. Salam Teresia. Salam karya. Salam Damien. Salam Kak Karya. Salam Musa. Salam karya. Salam Dami. Salam karya. Dami ada di situ, Dami? Ada karya. Mana dia? Dami mana Dami? Dami Benua Kak Karya. baru bergabung kan? Mana Daminya? Mana Dami? Kak Karya. Salam Dami. Shalom karya. Mana Daminya? Nggak nampak wajahnya. Wajahnya mana? Coba perkenalkan. Dami itu Damian karya. Allah. Kakak pikir Dami siapa? Nggak taunya Damian toh. Iya. Oh ganti nomor ya, Damian ya? Damian Itu itu saringan kilap nomor. Oh iya. Iya. Adik-adik, yuk kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Rupanya kakak toh yang nggak dibuka layar. Kakak pikir itu gambar siapa? Sorry ya. Dari tadi kakak nyapa, mukanya nggak nampak ya? Iya karya. Iya karya. Kalian nggak ada negur, itu wajah kakak nggak nampak. Kakak dari tadi nyari ini siapa, nggak taunya kakak sendiri. Sorry ya. Iya deh, nggak apa-apa ya. Sekali-kali bolehlah. Oke deh. Adik-adik, yuk kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Masih ada yang belum kakak sapa nggak?
Yeskil sama Mikael belum nampak ya. Terus siapa lagi? Ivana gimana kabarnya? Clay, gimana kabarnya Ivana? Dia katanya nanti Lia kalau mau datang, nggak jadi katanya. Iya, iya. Oke deh, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi kita mengucap syukur kalau kita boleh kembali ada di ibadah CUM GAP Generasi Anak Panah dari berbagai pulau di Indonesia. Adik-adik bisa tergabung, terhimpun di GAP. Ya, satu sukacita bisa kembali bertemu dengan adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Baik, Baik, Karya. Baik, Karya. Puji Tuhan, baik, Karya. Ya, puji Tuhan. Ya, adik-adik, kalau nanti agak kresek-kresek suaranya, adik-adik tadi tutup mic-nya, ya. Sudah tutup, Mama. Ya, tadi tutup mic-nya biar bisa mendengar suara kakak. Kakak minta adik-adik pada saat pujian penyembahan berlangsung, kakak minta semua dalam sikap berdoa, semua dalam sikap menyembah. Jadi tidak ada lagi yang masih bermain-main. Tidak ada lagi yang masih setengah-setengah hati untuk menyembah Tuhan. Semua dalam sikap berdoa, semua dalam sikap menyembah. Kita menghormati Tuhan kita. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Ya, mari kita semua dalam sikap menyembah. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Semua dalam sikap menyembah. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi,
Mujizat terjadi sekarang. Ini mari sembah Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati muliakan Engkau Tuhan. Kami dengan Terima kasih Yesus. nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan. Naik terbaik. Kami sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah Sang Raja. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur boleh merasakan dan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami.
Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan menang. Firman-Mu kata, di dalam namamu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus ibadah kami malam hari ini. Semua adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Engkau juga memberkati teman-teman kami, adik-adik kami yang belum di mana ada. Engkau menjamah, menilik setiap mereka ya Tuhan. Biarlah di waktu-waktu mendatang, mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah dalam ibadah Jum GAP, generasi anak panah. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau berkirang, bersukacita bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh mau membuka hati kami untuk memuji nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah, hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Adik-adik, iya. Salam karya, maaf join terlambat Kak. Oh, iya. Ciao Lia. Shalom kasih. Skill. Shalom tidak. Ya, skill barusan. Iya Kak Ria. Oh iya, oke. Adik-adik, kita saling menyapa dulu, tapi sebelum kita saling menyapa, coba kedua tangannya. Semua adik-adik, ayo angkat kedua tangannya. Kita tos bersama ya. 2, 3, tos. 2, 3, tos. Oke. Adik-adik, coba kakak mau adik-adik dulu saling menyapa. Kakak-kakaknya, teman-temannya. Ayo, silakan. Semua bersuara, buka mic-nya. Silakan. Priscilla, Gaby, dibuka layarnya. Atau mana, Kak? Shalom kakak. Salam karya. Salam Rafael dan Angel. Salam karya. Salam Rahel. Salam Teresia. Salam Rahel. Salam Mesia dan Olivia. Salam Salam Chelsea. Salam Damian Musa. Iskil Mikael. Salam Debbie. Kay dan Gavi. Shalom Kay. Yeski. Dan Mikael. Shalom Kak Damien. Shalom Kak Damien. Musa. Dan belum ya? Salam Teresia, salam Chelsea, salam Clay, semuanya disebut. Adik-adik dengar nggak? Adik-adik dibuka dong mic-nya kalau nyapa temennya. Itu sama aja adik-adik kunci. Shalom. Tadi kakak lihat stuck on juga nggak nyapa, dikunci layarnya. Dikunci apa? Mic-nya. Coba kakak mau dengar suara Olivia sama Mesak. Ayo nyapa dulu deh. Salam Resa, salam Karya, salam Matthew, salam Teresia, salam Risa, salam Angel, salam Rafael, salam Berkat, salam Damien, salam Basil, salam Gaby, salam Ezekiel dan Michael. Mesaknya mana? Salam Resa, salam Karya, salam Mateo, salam Tersia, salam Priscilla, salam Jusita, Rafael dan Angel, salam Berkat, salam Damien, salam Rahel,
salam Ciel, salam Gaby, salam Chelsea, salam Kiel dan Cafe, salam Mariaki. Mana? Disapa kok nggak dijawab? Shalom Mesak dan Olivia. Halo Mesak dan Olivia. Iya dong, harus keluarin suaranya. Kakak belum lihat nih mukanya Gaby. Gaby, mana? Bentar Kak, lagi siap-siap mau ngambil Alkitab. Oh, iya, dibuka itu apa? Layarnya dibuka. Ya, skill Mikael lagi di jalan. Ya Kak, masih di jalan. Maleki, mukanya nggak nampak. Mukanya Maleki udah berubah. Maleki, Maleki mukanya udah berubah kah? Rain. Babi ngomong. Maleki, Gaby, dibuka layarnya. Ayo, kita ini sedang live sekarang. Ayo dibuka, dibuka. Tidak ada yang bentuknya seperti itu. Ayo dibuka, kecuali yang masih dalam perjalanan. Ini. Aduh. Kalau belum buka, kakak belum mulai. Malaki punya jaringan lagi heng-heng Karya. Udah, oke, itu pengecualian. Gaby, Dia tak masuk tak keluar Karya. oh, ya. Damien sama Musa, sama jaringannya. Nah, kan kelihatan gantengnya ya. Oke. Adik-adik, coba siapa yang tahu lagu ini? Bangkit serukan nama Yesus. Tahu Karya. Yuk. Iya, tahu ya? Yuk, nyanyi ya. Di sana nyanyi, dibuka suaranya. Pakai gerakan ya. 2, 3. Menyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemasa. Kalahkan tipu dayanya. Kuasa namanya bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terkapar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semuamu. Nama Yesus di atas segalanya. Atas segala nama Yesus di atas segalanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan amin. 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 Ayo. Yesusku luar biasa.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Katakan sekali. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan amin. 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 Iya. Adik-adik, kakak kasih ruang buat Gaby yang berulang tahun tanggal 1 Mei kemarin. Gaby? Iya. Salam, Carlo. Shalom Maria. Tumben? Nggak pakai HP sendiri? Nggak bisa di-download Karya Zoom-nya. Oh gitu. Kok bisa? Besok dibantu ya kakak Gaby. Ya Kak. Ya, ayo adik-adik, kakak minta maaf sebelumnya sama Gaby, ya. Tanggal 1 rupanya Gaby berulang tahun. Kelewat ya, sorry ya Gaby. Ya Kak. Iya, tadi kakak udah ngucapin di grup. Ayo adik-adik yang lain, mana ucapannya buat temannya Gaby? Ayo dong. Jangan pasif. Happy birthday Kak. Ya, kalau ada yang berulang tahun, ucapin. Selamat ulang tahun sama teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun, Gaby. Selamat ulang tahun, Gaby. Tuhan Yesus memberkati. Saya anak yang pintar, cerdas, membanggakan orang tua. Iya. Gaby tanggal 26 April sudah memberi diri di Baptis Islam. Nah, juga berkerinduan untuk melayani Tuhan loh adik-adik. Punya semangat yang luar biasa sama Tuhan ya. Oke Gaby, Ya Kak. Tuhan berkatimu. Ayo sekarang coba kesaksian. Apa yang Gaby alami di tanggal 1 kemarin? Adakah yang bisa disaksikan? Silahkan. Ayo. Tanggal 1 kemarin kan aku ultah. Akuin sampai mengucap syukur, sambil mengucap syukur gitu nyanyi-nyanyi. Sambil ngobrol. Apa yang aku pengen, makin tua, makin dewasa aku harus makin gimana. Semakin menjadi anak yang baik kata Mami. Semakin bisa menurut. Jangan lupa ikutin terus Zoom Karya. Karena Karya itu juga imannya ada. Karena sama Karya itu dituntun. Roh Kudus itu ada. Terus Mami itu percaya sama Karya. Kakak harus terus Zoom ikut Karya. Karena Mami itu kayak berharap banget gitu sama Karya. Karena Karya itu kayak yang menuntun kami gitu. Makin mendekati Tuhan Yesus. Mami kayak seneng banget habis teleponan sama Karya kemarin. Yang belum lama. Nah setelah ucapin ulang tahun, aku teleponan sama papiku yang ada di Anyer. Papi juga ngucapin, habis itu kami ke sana beberapa hari kemudian. Di sana ya kami sambil doa-doa, tiup lilin, bisa tuh sekeluarga. Itu Mami ceritain tentang Karya ke papi juga. Papi ya kayak suka aja gitu sama Karya. Kayak suka juga ajarannya baik.
Palingan segitu aja sih, Kak. Makasih. Kak, mic kakak di mute, Kak. Kakak dari tadi ngomong masih di mute rupanya. Maaf ya. Hari ini kakak lagi nggak connect rupanya. Tadi layarnya nggak dibuka. Sekarang suaranya juga nggak dibuka. Iya, terima kasih Gebi. Satu sukacita kakak bisa mengajar Gebi dan Carlo. Ya, satu sukacita juga. Boleh mendapat kepercayaan dari Papi Mami ya. Selamat adik-adik ya. Oke, adik-adik, yuk kita mau sapa sekali lagi buat teman kita. Gebi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Selamat tahun, Gebi. Tahun Gebi. Selamat ulang tahun Kak Gebi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang Tuhan Yesus memberkati. Siap mau dengar? Siapa yang sudah siap? Oke, sudah siap ya? Tadi kakak nyanyi nggak ada suara ya? Ada, Kak. Oh ada, lo kok kenapa bisa terkunci ya? Baru nyadar gitu ya. Oke deh, adik-adik kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian refnya ya. Firman-Mu Tuhan. Ya, kita butuh firman Tuhan sebagai penuntun kita. Ya, firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita naikkan pujian ini, kita naikkan refnya aja ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku takkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Katakan hatiku telah siap. Hatiku telah siap. Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan hatiku telah siap. Hatiku telah untuk dengar firman-Mu.
Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan firman-Mu yang akan menerangi langkah kami ke depan. Untuk itu Roh Kudus ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan. Ambil alih setiap hati kami, setiap pikiran kami. Kuduskan, tahirkan dengan darah Yesus. Kami minta Tuhan, pengurapan yang daripadamu turun ke atas Kak Ria, hamba-Mu ini ya Tuhan, juga ke atas adik-adik kami, bahkan keluarga yang mendampingi adik-adik kami malam hari ini, dimanapun mereka berada. Kami undang Roh Kudus mengurapi setiap ruangan kami, setiap tempat di mana kami berada, juga setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami sepenuhnya di dalam kendali-Mu Tuhan. Maka hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bila benih firman-Mu jatuh di tanah yang baik, boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat, sehingga kami boleh tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang kuat, tangguh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati setiap adik-adik kami melalui firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam Karya. Salam karya. Oh iya, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam apa ya? Karunia keselamatan bagian 5. adik-adik. Kenapa ya kok masih ngebahas karunia keselamatan? Ya, karena ini penting adik-adik. Karena keselamatan itu adalah dasarnya, ya, dasar. Adik-adik tahu nggak kalau bicara tentang dasar? Tahu nggak dasar? Dasar itu ada paling bawah atau ada paling atas? Bawah. Yang atas. Baru Siapa itu yang bilang atas? Ya, kalau bicara tentang dasar itu ada di mana? bawah. Makanya keselamatan itu adalah dasarnya adik-adik. Ya, makanya ini penting. Hari ini kakak akan ngebahas tentang prana Roh Kudus adik-adik. Besok kita ya hari Minggu merayakan curahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sangat penting adik-adik. Ya, coba kita lihat dulu di Firman Tuhan. Yohanes. Yuk kita lihat dulu. Adik-adik tahu Yohanes ada di perjanjian mana? Baru. Ya, ada di perjanjian baru. Coba yuk kita lihat dulu ya. Sebentar. Kakak minta adik-adik semua bawa Alkitab ya. Ada Alkitab di mejanya dan peralatan tulisnya. Jadi sewaktu-waktu kakak tanya adik-adik tahu ya. Sebentar. Ya, adik-adik kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama ya. Siapa yang sudah dapat? Yohanes 14 ayat 16. Adik-adik sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. Mic-nya ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong supaya ia Seorang nolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dalam kamu. Kakak mau tanya. Jadi tahu hari yang baru-baru sama bersama tahu? Hari Yesus ya pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga,
Apakah dia membiarkan kita, meninggalkan kita begitu saja, seperti yatim piatu? Kakak mau tanya. Tidak. Ya, Tadi dikatakan di Yohanes 14 ayat 16, Tuhan mengirimkan siapa? Seorang Penolong. Penolong. siapa yang dimaksud seorang penolong yang lain? Roh Kudus. Kudus. Adik-adik kita bersyukur ya. Waktu itu kakak pernah bahas sama adik-adik ya, Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu ya, di depan pintu. Ya, pintu hati kita, dia berdiri, dia mengetok. Dia mengetok pintu hati kita. Kalau kita membuka pintu hati kita buat siapa? Buat Tuhan masuk, ya kita undang nih Tuhan masuk ke dalam hati kita. Maka siapa yang berdiam di dalam hati kita, adik-adik? Roh Kudus. Roh Kudus. 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 Nah, adik-adik, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Makanya Roh Kudus mau berdiam untuk hati yang mau membuka diri, yang mau membuka hatinya buat Roh Kudus masuk. Ya, Roh Kudus bisa berdiam. Tapi kalau kita menutup pintu hati kita nggak buka pintu hati kita, buat Roh Kudus, bisa nggak Roh Kudus masuk? Tidak. Ya, makanya harus ada kerjasama ya adik-adik. Tuhan sedang mengetok nih, mengetok, tok, 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 tok. Tuhan sedang ketok pintu hati kita. Tapi kalau kita nggak mau membuka hati, berarti kita nggak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, oke. Carlo ngerti? Carlo, penjelasan kakak ngerti nggak? Ya, Kudus sedang mengetok kita. Jika diketok, kita harus terbuka. Kita undang, masuklah dalam hatiku. Masuk Tuhan dalam hatiku. Maka yang berdiam di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Ya, Tuhan kirimkan Roh Kudus. Jadi kita nggak yatim piatu, kita nggak sendirian lagi, kita nggak merana lagi, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Dialah yang akan menyertai kita. Jadi adik-adik nggak sendiri lagi. Ya, adik-adik bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hatinya. Ya. Coba, siapa di sini kalau belajar selalu undang Roh Kudus? Coba, kakak mau tanya. Ada nggak di sini? Kalau mau belajar, kalau mau melakukan aktivitas, atau mau ke sekolah, atau mau tidur, selalu nggak menyertakan Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau tidur. Roh Kudus, saya mau belajar. Roh Kudus, saya mau menyanyi, misalnya memuji Tuhan. Pernah nggak adik-adik berbicara dengan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus melakukan setiap aktivitas kita, mendampingi kita dalam setiap aktivitas kita. Ayo, siapa di sini punya kesaksian seperti itu? Ada nggak? Mau ujian atau mau ngapain lah? Atau kalian nggak pernah ngundang Roh Kudus, nggak pernah ngajak-ngajak Roh Kudus? Ngapain juga kali? Ayo, jujur. Siapa di sini punya kesaksian seperti itu? Atau enggak Angel? Angel mau nari tamborin nih. Roh Kudus, saya nih mau pelayanan nih. Roh Kudus tolong saya ya, supaya gerakan saya bisa jadi berkat. Supaya tarian saya bisa jadi berkat. Ada nggak seperti itu? Ayo, kakak mau tanya. Halo? Siapa di sini? Pernah, Kak. Iya, coba Angel. Angel gimana coba? Apa yang Angel lakukan? Waktu mau tamborin, Angel berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mampukan Angel memberikan keberanian untuk Angel bisa tampil main tamborin dan puji Tuhan. Pada saat itu Angel bisa
Main tamborin. Puji Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, Aku belajar. Roh Kudus itu berduka. Tahu nggak berduka? Tahu nggak berduka adik-adik arti berduka? Coba siapa yang tahu arti berduka? Ayo, apa arti berduka? Tadi Ya, kalau kita nggak mengajak, ya kita, nih misalnya nih dengan Karen nih, kakak nggak ajak ngomong dia nih, kakak nggak pernah ajak ngomong dia, kakak cuekin gitu loh. Padahal kita deket loh adik-adik nih, deket nih, bersebelahan. Tapi kakak ngomong, kita sibuk sendiri, kita asik sendiri. Kakak bertanya sama adik-adik, bisa nggak Roh Kudus berduka cita gara-gara kita? Ayo, Kak. Paham nggak adik-adik maksud kakak? paham. Coba maksudnya paham nggak maksud kakak? Paham Iya, jadi kita harus selalu ajak ngomong adik-adik. Ya, makanya apalagi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Jangan kita cuekin, jangan kita abaikan. Roh Kudus itu lemah lembut adik-adik. Dia juga bisa merasakan. Kalau kita abein, kalau kita cuekin, dia bisa berduka adik-adik. Makanya kita harus melatih ya adik-adik. Kita ajak Roh Kudus, kita ajak ngomong. Roh Kudus, saya nih mau apa? Mau zoom nih. Tuhan, tolong saya ya. Ya, adik-adik nih mau ngapa-ngapain? Undang Roh Kudus, ajak Roh Kudus, ya sertakan Roh Kudus. Siapa di sini mau menyertakan Roh Kudus dalam setiap aktivitasnya? Ayo. Ya, oke. Sampai di sini paham nggak adik-adik? Paham Karya. Dek, kenapa kita penting? Apa selalu menyertakan Roh Kudus, kita ajak ngomong, kita berdiskusi, supaya apa? Kita tidak merasa sendiri lagi, kita tidak sedih lagi, karena kecenderungan manusia, ya, dia selalu salah jalan, dia selalu salah langkah, dia selalu salah ucap. Makanya kehadiran Roh Kudus itu menolong kita seperti tadi, seorang penolong, dialah yang akan menolong kita untuk kita melangkah, untuk kita bercakap-cakap, untuk kita melakukan sesuatu hal. Roh Kudus menuntun kita. Ya, makanya adik-adik selalu belajar untuk melibatkan atau menyertakan Roh Kudus dalam setiap apapun itu. Mesak, Oli, paham nggak? Paham Karya. Ya, oke. Adik-adik ini ada kesaksian nih. Ya, ada kesaksian seorang anak kecil, anak dari Filipina. Umurnya masih 10 tahun. Coba, siapa di sini yang umurnya 10 tahun? Coba. Ini masih anak-anak, tapi dia luar biasa adik-adik. Ada nggak di sini? Yang masih 10 tahun? Coba tunjuk tangan. Kakak tunjuk tangan nih. Kakak tunjuk tangan. Maksudnya kalian. Coba tunjuk tangan. Ada nggak yang umurnya 10 tahun? Ayo. Kakak 10 tahun ya? Oke, ada di sini yang 10 tahun? Ada nggak yang umurnya 10 tahun? Carlo ya? Carlo 10 tahun? Iya. Iya, Carlo. Oh, siapa yang 10 tahun? Ya, pokoknya umurnya 10 tahun. Bisa 11, bisa 12. Pokoknya ada kisah nih, seorang anak gadis, anak perempuan. Masih kecil memang. Ya, 10 tahun umurnya. Ya, dia itu sudah pengikut Yesus, adik-adik. Tahu nggak pengikut Yesus? Dia itu sudah menerima Yesus sebagai apa tadi? Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Ya, sudah ada Yesus dalam hatinya. Ternyata adik-adik perhatikan baik nih, perhatikan baik. Ternyata papanya nggak suka nih sama anaknya yang mengikut Yesus. Ya, nggak suka pokoknya. Akhirnya apa adik-adik? Anaknya ini dipukul,
Ya, anaknya dipukul, ditendang sampai berdarah-darah. Tahu nggak adik-adik berdarah-darah? Ya, pokoknya luka-luka di sana sini. Ya, karena bapaknya nggak suka kalau anaknya terima Yesus. Tapi si anak gadis ini, ya, anggaplah namanya Ani misalnya. Ya, Ani anak Filipina. Umur 10 tahun, dia itu sudah mengikut Yesus. Dia itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perhatikan ya adik-adik, perhatikan. Nah, papanya nggak suka. Papanya nggak suka. Papanya itu mabuk-mabukan, ya. Papanya itu pokoknya pulang-pulang dari mabuk, dia itu tendang, pukul si Ani ini. Sampai luka-luka, sampai berdarah-darah. Ya, apa yang terjadi adik-adik? Ya, papanya langsung pergi begitu aja adik-adik, bukannya ditolong, bukannya dibantu supaya dibawa ke rumah sakit. Enggak adik-adik, papanya pergi meninggalkan si Ani ini. Lalu datanglah teman-temannya, teman gerejanya, ya ceritanya mau besuk, ya mau jenguk ini si Ani. Ya dibawalah ke dokter. Ya dibawalah ke dokter adik-adik. Ternyata apa adik-adik? Ternyata si Ani ini lukanya memang sangat parah, ya. Tendangan bapaknya itu luar biasa sampai lukanya parah. Nah, dokter nggak bisa nolong adik-adik ya karena lukanya begitu parah. Tapi dia bilang begini adik-adik dalam hatinya, dia berbisik, dia ngomong begini, Tuhan, Engkau sudah mengorbankan darahmu demi aku, demi Ani, ya. Engkau sudah mati untukku. Aku juga sudah rela berkorban untuk Engkau. Ya dia balikin lagi ke Tuhan. Dan akhirnya adik-adik dia meninggal. Kakak mau tanya nih adik-adik. Si Ani ini penakut atau pemberani sih adik-adik? Pemberani. Pemberani. Berani adik-adik. Padahal kan sampai luka-luka adik-adik. Ya Tuhan tuh sudah berkorban buat dia. Ini Tuhan, saya juga mau berkorban buat Engkau. Ya, kakak percaya ketika dia melakukan itu adik-adik, pada suatu saat papanya pasti akan dijamah Tuhan. Kok dia mau ya mati buat saya? Ya, dia rela sampai berdarah-darah. Ya, buat dia lebih penting Yesus, lebih penting Roh Kudus adik-adik. Dia nggak takut adik-adik, walaupun harus babak belur. Ya, walaupun harus kesakitan, walaupun harus menderita sampai luka-luka seperti itu adik-adik. Memang dia akhirnya mati, tapi dia percaya Roh Kudus yang ada di dalam hatinya itulah yang memberikan dia apa adik-adik? Keberanian. Itulah yang memberikan dia keberanian. Ya. Nah, adik-adik ada poin-poin penting apa yang bikin Ani ini boleh kuat, ya, boleh berani seperti itu, ya. Coba adik-adik kita buka dulu yuk, Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Adik-adik tahu nggak kitab Yoel ada di mana? Yoel 2. Perjanjian lama, Kak. Ya, Yoel. Lama kali. Nah, iya, yuk kita buka di kitab Yoel. Adik-adik tahu nggak kitab Yoel itu dekat apa ya? Yoel itu dekat Hosea. Kalau adik-adik tahu kitab Daniel, Hosea, baru Yoel. Yoel. Ya, ada abangnya Rahel di sini, namanya Yoel. Ya, oke deh. Adik-adik sudah dapat Yoel 8 sampai 30. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yoel berapa kali ya? 2. 28 sampai 30. Ayo. Siapa yang sudah dapat? Carlo udah dapat? Sudah, Karya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yoel 2, 28 sampai dengan 30. Ini tentang pencurahan roh hari-hari terakhir. 30. Wah, Kemudian bahwa aku mencurahkan rohku semua manusia, anak-anakmu
Nah, anakmu perempuan bernubuat. Yang mendapat penglihatan juga ke atas perempuan akan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Cukup sampai 31. Oke, ada yang perhatikan. Di situ pencurahan ke semua orang. Bahkan ada dan anak-anak perempuan. Adik-adik coba kakak mau tanya, Ani tadi berani itu karena siapa? Coba. Apa yang bikin Ani tadi berani, anak Filipina? Apa perdiam dalam hati? Roh Kudus. Roh Kudus, adik takut lagi, adik. Coba tanya, siapa di sini masih takut ke kamar mandi? Malam-malam minta ditemenin, diketok pintu mamanya. Mah, dibangunin mamanya, masih tidur padahal. Ma, temenin dong. Takut ada kecoa. Ya. Terus takut kalau lampu mati, cerit-cerit. Mana lilin. Coba, siapa di sini takut? Takut, ada orang lewat. Siapa di sini masih takut? Ayo. Adik-adik, kalau masih takut berarti Roh Kudusnya gimana dong? Dicuekin, makanya takut. Tapi kalau kita bilang, Roh Kudus, saya mau ke kamar mandi. Temenin saya ya. Terus akan menolong kita untuk kita melangkah keluar, adik-adik. Kita nggak usah takut, ya. Nah, adik-adik yang membuat Ani berani berhadapan dengan bapaknya, dia nggak lawan itu papanya. Ya, dia tetap mengasihi bapaknya. Walaupun dia harus ditendang, dia nggak bilang begini, papa kurang ajar. Dia nggak gitu, adik-adik. Keterlaluan deh. Nggak gitu, adik-adik. Dia malah berani bersaksi. Sekalipun dia harus ditendang, sekalipun dia harus babak belur, tapi dia tahu darah yang keluar dari tubuhnya, ya, itu karena ada darah Yesus, ya, yang sudah mati buat dia dan juga sudah bangkit buat dia, ya. Bahkan, ya, ada Roh Kudus, ya, dicurahkan, Roh Kudus dikirimkan, ya, sebagai penolong, sebagai penghibur. Makanya dia berani bersaksi, adik-adik, ya. Makanya adik-adik ini bicara tentang apa, adik-adik, yang bikin dia berani? Ada Roh Kudus, ada kuasa dari Roh Kudus. Ya, tadi di Yoel 2 28 sampai 30 Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Makanya adik-adik kalau ada pencurahan Roh Kudus, kita harus buka hati kita lebar-lebar ya, supaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di hidup kita. Ya. Kita nggak usah takut lagi. Ini anak kecil aja, anak Filipina aja bisa dipakai Tuhan luar biasa. Adik-adik GAP juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Ya, makanya harus berani ya. Nah, adik-adik coba perhatikan. Yang mengendalikan atau yang menguasai diri si Ani tadi, siapa adik-adik yang mengendalikan dirinya? Roh Kudus. Roh Kudus. Kudus. Itu sangat berperan penting adik-adik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, yuk, apa peranan Roh Kudus? Apa yang paling dari Roh Kudus? Yang pertama, yuk, adik-adik perhatikan, Roh Kudus memampukan kita melakukan segala sesuatu. Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita melakukan segala sesuatu. Ya, nah adik-adik kalau
kalau Roh Kudus memampukan kita melakukan segala sesuatu, berarti Roh Kudus mampuin kita nggak dalam apa? Menimba ilmu, dalam meraih cita-cita, dalam belajar, dalam apa? Mengikuti kejuaraan, dalam apa? Menjalani kehidupan ini. Roh Kudus mampuin atau nggak mampuin? Ayo. Mampuin. Roh Kudus mampuin adik-adik ya. Dialah yang memampukan kita melakukan segala sesuatu ya. Adik-adik ya, adik-adik yang ada di Papua juga harus punya keberanian seperti itu ya. Tapi bukan keberanian tanpa Roh Kudus, harus keberanian karena Roh Kudus ya. Roh Kuduslah yang memberi kita keberanian ya. Yang pertama adalah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Yuk kita lihat firman Tuhannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28. Matius itu yang terakhir ya. Matius 28 yang terakhir. Sebelum Markus. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Siapa yang sudah dapat? Matius 28 sampai dengan 20. Yuk. Kita baca. Coba Olivia, baca. Ayat berapa, Kak? 11 sampai 20. 18 sampai 20. Ya, jatuh mati. Silakan. Ayat 18 sampai 20 kan? Iya. Karena itu ayat 18, Yesus mendekati, ayo. Silakan Olive. Saya akan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya, adik-adik coba perhatikan dengan baik. Tuhan itu memberi kita kuasa di segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, Tuhan itu memberikan segala kuasa. Coba perhatikan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Jadi Tuhan itu ya segala kuasa itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya adik-adik kita harus selalu menyertakan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang penuh kuasa itu ya yang akan menyertai kita ya untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa menyampaikan ya tentang Tuhan Yesus kepada orang lain ya. Dengan cara apa? Nih misalnya adik-adik belajar ya. Perhatikan, adik-adik kan masih belajar, kan masih sekolah kan? Tunjukkan melalui nilai-nilainya. Jangan sering bolos kalau ke sekolah. Jangan kebanyakan main game-game. Ya, game online. Ya, terlalu banyak main. Jadi nggak belajar lagi. Justru adik-adik harus banyak pergunakan ya. Bagaimana Roh Kudus itu menolong adik-adik supaya mengurangi kebanyakan main-main tadi. Ya, kayak main game sampai matanya merah, sampai lupa makan, lupa tidur, lupa mandi, lupa apa? Lupa apa? Lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, lupa ngerjain PR. Akibatnya nilainya anjlok nggak? Nilainya
jelek jadinya. Coba, kalau nilainya jelek, datang itu surat peringatan dari bu guru, dari wali kelas. Misalnya, ini anak yang namanya si Iin, ya, kakak nggak bilang adik-adik ya, si Iin nilainya anjlok karena pas diselidiki ternyata kebanyakan main game adik-adik. Nah, dapat surat peringatan dari sekolah. Akhirnya apa? Mamanya, papanya, sini kamu Iin. Kamu gimana sih? Bukannya belajar malah main-main game mulu. Siang malam. Sampai matanya merah. Akhirnya sakit mata. Akhirnya kurang tidur. Akhirnya kurang makan. Ya, makanya adik-adik harus bisa membagi waktunya dengan baik, ya. Membagi waktunya dengan baik, belajarlah yang benar. Boleh main game tapi dikurangi. Dikurangi apa? Main gamenya yang berlebihan. Nggak dilarang main game, nggak dilarang. Tapi harus dipilah-pilah. Kalau waktunya mengerjakan PR, kerjakan PR-nya dengan baik. Supaya apa? Melalui nilai-nilai sekolah, adik-adik bisa menjadi berkat. Wow, ternyata Damien luar biasa nilainya. Ya, mamanya bangga. Musa juga nilainya bagus. Bangga orang tuanya. Ya, adik-adik semua juga ya harus dikurangi main gamenya ya. Boleh main game tapi dahulukan pelajaran sekolahnya. Ya. Oke. Terus apalagi? Misalnya nih adik-adik ada gadget nih, ada HP. Ternyata yang dibuka ada link-link apa? Link-link apa? Situs-situs yang nggak benar. Diklik lagi. Siapa di sini yang begitu? Diklik. Akhirnya keluarlah tontonan-tontonan yang nggak benar. Akhirnya ngelihatnya ke situ terus. Nih mata ini kan melihat ya. Ngelihatnya ke situ terus. Diklik lagi. Hati-hati. Adik-adik ingat. Ya, Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk berkata apa? Tidak sama dosa. Itu bisa merusak kita loh adik-adik. Kalau kita nggak jaga baik mata kita. Kalau kita nggak jaga baik hati kita. Kalau kita nggak jaga baik hidup kita. Ya, kita harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Oke, adik-adik sampai di sini paham nggak? Paham, Kak. Paham Karia. Kalau Kudus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu yang benar. Ya, melakukan segala sesuatu yang baik. Ya, yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Matius 28 kita dikasih keberanian adik-adik. Kalau adik-adik masih sekolah melalui nilai-nilaimu, kalau adik-adik mengikuti kejuaraan lewat pertandingan, tampilkan yang terbaik. Kalau adik-adik sebagai ketua pramuka, tampilkan sebagai pemimpin yang terbaik. Kalau adik-adik sebagai anak, hormat sama orang tua. Itu ada sih di anak yang ya tidak melawan, tidak berantem sama mamanya, papanya. Ya tidak berantem sama teman-teman di sekolah. Kalau berantem bisa jadi kesaksian nggak? Bisa nggak? Tidak. Bisa. Ya, makanya kalau kita hidupnya bisa tunjukin yang baik melalui nilai-nilai sekolah, melalui sikap, itu sudah bersaksi loh adik-adik. Ya, adik-adik juga kalau bermain game terlalu berlebihan, bagaimana kita bisa bersaksi melalui nilai-nilai sekolah? Kalau kita bolos-bolos, sekolah nggak sekolah, bagaimana kita juga bisa bersaksi melalui hidup kita? Ya, makanya yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong. Tadi di ayat di awal-awal Yohanes 14 ayat 16 ya. Yang kedua yaitu Roh Kudus menjadi penolong. Dialah akan menolong kita. Ya, adik-adik harus sertakan Roh Kudus. Tahu nggak sertakan Roh Kudus? Libatkan Roh Kudus, ajak ngobrol gitu loh.
Coba siapa di sini mau ngobrol? Roh Kudus, saya nih mau apa ya? Mau bikin puisi misalnya. Kakak tuh suka banget loh, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Ya, kalau kita benar-benar minta Roh Kudus menolong kita, pasti kita ditolong. Karena Roh Kudus itu pasti menolong kita anak-anaknya. Kita nggak kesulitan lagi, kita nggak kesusahan lagi, kita nggak bingung lagi. Ya, oke. Yang kedua, Roh Kudus menjadi penolong. Tadi udah kita buka ya ayatnya. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus memberikan kepada kita roh keberanian. Ya, kayak tadi tuh si Ani, ya, dia punya keberanian untuk bersaksi. Walaupun dia berani karena ada Roh Kudus, ya. Kalau nggak ada Roh Kudus, bisa nggak kita nantangin orang? Bisa memang, tapi kalau kita seperti tadi yang Ani tadi, dia babak belur, tapi dia melakukannya karena nama Tuhan, supaya melalui kehidupan dia bisa memenangkan orang tuanya, memenangkan keluarganya. Ya, yang ketiga, yang terakhir yaitu Roh Kudus memberikan roh keberanian. Ya, berani bersaksi karena iman kita berani. Ya, kayak ini nih Gaby sudah dibaptis selang. Gaby punya keberanian untuk melayani Tuhan. Ya, Gaby punya keberanian untuk apa? Untuk menunjukkan kepada, tapi sekali lagi bukan untuk kesombongan ya, menunjukkan kepada yang lain ya, seperti siapa? Angel, ya, berani tampil, ya, berani menari, padahal masih anak-anak loh, masih kelas 2 SD, tapi dia sudah melayani Tuhan. Itu luar biasa, ya. Adik-adik GAP luar biasa, pasti juga bisa dipakai Tuhan. Amin. 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 Iya. Amin Ya. Karya. Roh Kudus juga kita berkata tidak kepada dosa. Kita terlalu main game berlebihan, kita harus berani berkata tidak, adik-adik. Kalau ada situs-situs yang nggak benar, kita harus berani berkata tidak. Ya, jangan diklik, jangan dicoba-coba. Hati-hati, ya, jangan sampai hidup kita jadi rusak gara-gara itu. Ya, kita harus jadi anak Tuhan yang militan, adik-adik, yang sungguh-sungguh, ya, jaga hidup kita. Kalau ada yang gangguin, no way. Kalau ada yang berusaha ingin merusak kita melalui tontonan, melalui permainan, melalui sikap dan lain sebagainya, kita harus bilang tidak. Kalau ada yang ngajak-ngajak untuk membuli orang, jangan. Bilang tidak. Kalau ada yang ngajak-ngajak untuk mencopet, katakan tidak. Kalau ada yang ngajak-ngajak untuk narkoba, katakan tidak. Kita harus berani, adik-adik. Kalau ada yang ngajak-ngajak merokok, katakan tidak. Ya, coba siapa di sini mau berkata tidak untuk hal-hal yang tidak baik tadi? Ayo. Siapa? Harus jujur, harus bisa. Ya, tapi harus ajak Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya. Saya tidak mau hidup saya jadi rusak gara-gara itu. Ya, kalau ada pergaulan-pergaulan yang buruk yang membawa kita kepada kejatuhan, membuat kita jadi jatuh dalam dosa, katakan tidak. Ya, harus berani. Yang bikin kita berani karena siapa tadi? Sekali lagi, yang bikin kita berani karena Roh Kudus. Kudus. Oke. Mau simpulin, ayo kakak mau tanya sama kalian. Oke, perhatikan. Hari ini kita ngebahas karunia keselamatan bagian ke 5. Kelima. adik. Roh Kudus itu dahsyat nggak sih adik-adik? Dahsyat. Dahsyat adik-adik. Roh Kudus itu luar biasa adik-adik. Makanya tadi ada pujiannya kan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau mengalami Roh Kudus itu dan adik-adik mau menjadi alat Tuhan yang luar biasa, adik-adik harus selalu menyertakan Roh Kudus.
Ayo, kakak mau tanya, Roh Kudus itu ada 3 tadi ya kakak sampein sama adik-adik. Peranannya luar biasa. Yang pertama, ayo apa? Roh Kudus Memampukan kita dalam melakukan sesuatu, Kak. sesuatu yang bagaimana? Yang baik, yang jahat? Baik. Baik, Kak. Bukan yang jahat ya. Roh Kudus bisa bawa kita jadi tak benar. Enggak ada itu. Ya, Roh Kudus bawa kita kepada kebenaran. Ya, kalau kepada kebenaran kita harus hidupnya bersama Roh Kudus ya adik-adik. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita, nggak bisa, nggak akan bisa. Manusia itu terbatas adik-adik. Manusia itu terbatas semuanya. Tapi kalau kita bersama Roh Kudus itu tidak terbatas, unlimited. Ya, dialah yang akan menolong kita, ya, melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menjadi apa buat kita? Yang kedua, menjadi Berani. Berani. Menolong. Menolong, Kak. Iya, menjadi penolong. Adik-adik kalau dia jadi penolong berarti dia tahu kita ini lemah adik-adik, makanya kita ditolong. Makanya kita jangan sok-sokan. Kita harus selalu minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Ya. Kalau kita datang dengan rendah hati, Roh Kudus mau menolong kita. Tapi kalau kita sok-sokan, merasa diri hebat, mau nggak Roh Kudus tolong kita? Enggak. Gimana Roh Kudus mau tolong sama orang yang sombong? Roh Kudus akan menolong orang-orang yang rendah hati. Ya, Roh Kudus tolong saya untuk saya tidak melawan papa. Roh Kudus tolong saya untuk saya tidak melawan guru. Roh Kudus tolong saya untuk saya tidak berantem sama teman-teman. Gitu adik-adik, ya. Oke? Roh Kudus tolong saya nggak main game-game mulu. Nggak buka-buka situs-situs yang nggak benar. Ya, minta sama Roh Kudus, ya. Adik-adik libat ke Roh Kudus. Yang ketiga, apa? Roh Kudus memberikan apa? Memberikan apa? Keberanian. Keberanian. Keberanian untuk apa? Berantem? Mukul? Tendang? Ayo, untuk ngapain? Keberanian untuk apa kita? Bersaksi. Ya, untuk kita bersaksi melalui nilai-nilai adik-adik. Kalau adik-adik belajar serius, sungguh-sungguh, nggak pas ujian baru sistem kebut semalam, malamnya baru belajar. Enggak. Walaupun nggak ujian, adik-adik juga buka-buka buku, baca-baca buku. Ya, dipelajari. Itu baru anak pintar. Nggak sistem kebut semalam. Capek loh sistem kebut semalam. Bisa-bisa lupa deh. Ya, tapi kalau kita belajar tiap hari, pasti nanti ada yang nempel di otak kita. Ya, kita harus belajar, ya. Kalau kita mau mempergunakan waktu kita dengan baik ya belajar, ya. Bermain boleh bermain, main bola, main layang-layang boleh. Ya. Jangan mainnya main yang nggak benar. Ya, mainlah yang baik, ya. Kalau bertemu dengan temannya main bulu tangkis, main bola, silakan, ya. Tapi kalau main-mainnya terus-terusan, ya kurangin. Oh, ingat waktunya makan, waktunya tidur, waktunya mandi. Jangan mandinya baru jam 12 malam. Itu bukan mandi namanya. Ya, bikin penyakit. Ya. Oke, adik-adik, kita juga punya keberanian untuk apa? Berbicara tentang Tuhan Yesus. Seperti si Anik tadi, anak Filipina. Ya, bapaknya nggak suka, tapi kakak percaya ketika dia mati di dalam Kristus, justru disitulah keselamatan terjadi buat satu keluarga. Kakak percaya itu, ya. Kalau kita bersaksi, Tuhan yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berbicara tentang Tuhan Yesus atau kita berbicara tentang kasih Tuhan. Ya. Oke, adik-adik sampai di sini kita sudahi. Kakak mau tanya sekali lagi, adik-adik sampai di sini ada yang nggak ngerti? Adik-adik ingat ya, kalian ini adalah generasi anak panah. Generasi anak-anak yang Tuhan memang persiapkan. Adik-adik nggak bisa main-main lagi. Hari-hari
ini iblis tuh berusaha kirimkan melalui tontonan-tontonan. Iblis berusaha kirimkan melalui situs-situs yang nggak benar. Iblis kirimkan banyak macam untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya adik-adik harus hati-hati, ya. Adik-adik harus sungguh-sungguh, ya, minta Roh Kudus tolong kita, ya. Roh Kudus tolong kita, ya, supaya apa? Supaya kita nggak jatuh, adik-adik, supaya kita nggak terpleset, supaya kita nggak tersandung, supaya kita nggak terhilang, ya, jauh-jauh, ya, kita minta sama Tuhan, ya. Adik-adik harus buktikan bahwa kita anak-anak Tuhan yang selalu ada Roh Kudus yang mendampingi, menemani, menyertai kita bahkan sampai pada kesudahan zaman. Amin. Oke, yuk mari kita tutup di dalam doa. Jangan lupa deklarasi. Yel yel yel. Siapa di sini yang belum tahu? Yel 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 GAP. Coba Musa udah tahu nggak Musa? Mana Musa? Musa? Musa tahu nggak? Udah dikasih tahu Damien nggak? Belum Karya. Belum. Ya udah nanti kakak kirim ya. Nomor kontak Musa ada? Musa nomor kontaknya ada nggak? Nomor kontak WA-nya? HP-nya rusak Karya. Oh ya udah. Nanti Damien sama Priscilla kasih ya. Iya, Karya. Oke, yuk. Adik-adik juga coba Carlo. Carlo udah tahu nggak? Yel yel yel. Atau Gaby? Gaby Putus-putus Kak suaranya. oh. Dengar kalian? Dia kasih mic. Iya. Yes, skill sama Dia kasih mic. yes, skill sama tadi kakak ngomong apa? Gaby tahu nggak GAP? Tahu Kak, tapi Tahu. belum apa. Oh, belum hafal. Nah. Kim, Carlo harus belajar ya. Ya, Carlo. Siapa di Alkitabnya? Pasal, ayo. Yang bolong. Bolong-bolong. Tangan, tunjuk tangan. Oke, Gaby. Apa lagi? Berkat? Aku baca tiap hari. Itu kan Apa Kak? aku baca. Setiap hari. Aku baca. Makanya angkat tangan. Baca Kak. Minimal 1 ayat Kak. 1 ayat. Seribu. Adik-adik minimal. Oke, kalau masih anak-anak masih di bawah umur nggak apa-apa lah 1 perikop. Tapi kalau yang sudah cukup besar minimal 1-2 pasal. Minimal 1-2 pasal. Harus dilatih. Ya. Jangan 1 ayat kalau udah cukup besar. Oke, bagaimana yang lain? Damien? Baca? Baca 2 pasal karena. 1 pasal? 11 pasal Karya. Benar? Setiap hari? Setiap hari Karya. Iya. Luar biasa ya. Ya, awalnya memang kesulitan, tapi nanti lama-lama jadi terbiasa. Jadi kalau nggak baca malah nggak ya. Kembali gitu. Biasa. Chelsea? Dibaca Alkitabnya berapa pasal? Baca, tapi kalau misalnya lagi kayak lagi capek itu 1 atau 2 pasal Kak. Ya, yang penting dibaca ya. Gak apa-apa, yang penting dibaca ya. Minimal 1-2 pasal kalau sudah cukup besar. Jangan 1 perikop. 1 perikop itu kayak angel itu nggak apa-apa. Ya. Oke.
Carlo, bagaimana? Carlo, bagaimana Carlo? Di rumah baca berapa? Belum baca, Kak. Harus baca ya. Harus baca sama kakak ya. Harus baca kakak, abang. Aku udah baca tapi bolong-bolong, Kak. Soalnya kan lagi ujian. Enggak. Ya, juga bisa kok. Kita sibuk pun harus. Karena di situ kita menyertakan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, menuntun kita. Ya, Gaby sama Carlo, ayo mulai 1-2 pasal minimal. Ya, janji ya. Janjinya sama Tuhan, bukan sama kakak. Oke, Carlo. Bagaimana? Semangat ya. Carlo minimal. Gaby minimal. Ya? Ayo. Bisa ya? Ya, Kak. Harus bisa. Aurel, berapa pasal? Kadang 2, kadang 3, Kak. Ya, nggak apa-apa. Minimal 1-2 pasal. Oke. Rahel. 1 pasal, Kak. Oke. Matthew. 5 pasal, Kak. Sudah paham itu. Dia sudah dari kecil dia. Ya, 5 pasal itu. Ya, luar biasa. Matthew ya. Mesak. Bagaimana? Aku 3 pasal sehari, Kak. Kadang-kadang. Luar Kadang-kadang biasa. 3, kadang-kadang 4. Ya. Olive. Aku, Kak, jadi 1 pasal lagi. Oh, kembali ke laptop. Iya, harus semangat ya, Olive. Iya, Kak Ria. Reza, Ya Kak, berapa pasal? 4. Ya sama Kak. Semangat ya. Ya Kak. Priscilla, 10 kali ya. 10. Wah, ini kakak adik luar biasa. Anak Papua. Dahsyat. Ya, semangat ya. Teresia, 2 pasal, 3 pasal karya. ya, ya semangat ya Teresia. Maliaki, 3 pasal karya. kalah dengan kakaknya. Ya deh, nggak apa-apa. Semangat, semangat Maliaki ya. Oke, Yeskil, Mikael bagaimana? Kalau saya 10 pasal Kak. Oh, berarti ada peningkatan ya. Bagaimana dengan Iya Kak. Mikael? Ya, Kak. Berapa perikop? 1. 1. 1 perikop, iya. Setiap hari ya, Mikael? 1 pasal. Setiap hari? Iya. Bacanya Mikael? Ya, Kak. Iya. Semangat ya, Mikael. Yes. Siapa yang belum kakak panggil namanya? Oh, Karan. Oke, Karan. Bagaimana Karan? 3 pasal. 3 pasal, oke. Karan bacanya malam atau pagi? Saya, Kak. Oke. Adik, Rafael. Bagaimana dengan Rafael? Kakak belum sapa deh. Ayo, Rafael bagaimana? Berapa pasal? 10 pasal. Wow. Adik-adik ini Rafael pernah tapi akhirnya si Rafael berjanji untuk baca lagi dan dia baca 10 pasal per hari. Luar biasa, ada kemajuan ya. Sempat bolong-bolong adik-adik tapi semangat lagi. Ya, dia janji mau baca Alkitab setiap hari. Semangat ya Rafael. Semangat Rafael. Ya, bisa.
Semangat karya. Ya. Gimana dengan Angel? Berapa pasal? Satu pasal karya. Ya, nggak apa-apa. Tapi luar biasa ya untuk anak seusia Rafael masih kelas 3 loh adik-adik. Ya, kita yang gede-gede ya termasuk kakak. Kakak cuma 5 pasal loh adik-adik. Ya, tapi adik-adik yang lain yang bacanya 7, 10 itu udah luar biasa. Ya, tapi nggak apa-apa. Bukan soal berapa pasalnya, tapi kita mengerti apa yang kita pelajari ya, yang kita baca. Ya, itu yang terpenting. Ya, jadi rema. Oke, adik-adik, ayo semangat yang belum, yang bolong-bolong baca Alkitabnya, yang malas-malas, yuk semangat. Ya, minimal kalau yang masih kecil 1 perikop. Tapi kalau sudah cukup besar 1-2 pasal minimal. Ya, kalau mau lebih dari itu silakan. Ya, oke deh. Adik-adik, yuk kita yel GAP yuk. Taruh tangan kanan kalian di dada. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Adik-adik ini ancaman bagi si jahat. Makanya jangan main-main. Ya, perkatakan terus setiap hari. Ya, yuk, mari kita deklarasikan yel GAP. 2, sebut dengan nama kita masing-masing. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik jangan lupa deklarasi setiap hari Mazmur 91, Mazmur 121, dan Mazmur 23. Ayat hafalan, yuk. Filipi 4 ayat 4 dan 5, ayo. Filipi 4 ayat 4, apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Oke, sekarang yang kedua. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kakak tahu nih, pasti belum pada hafal. Ayo, nanti di rumah dibaca ya. Oke, adik-adik kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Ya, kakak mau sapa dulu buat adik-adik yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Kak Jusita. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rafael Angel. Terima kasih juga karya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Chelsea. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Aura. Terima kasih juga karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Resa. Terima kasih karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Berkat. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yeheskil Mikael. Terima kasih juga karya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, nggak nampak wajahnya. Terima kasih Mesak. Lagi di mobil karya. Ya, ya. Terima kasih Mesak Olive. Terima Kasih kasih juga juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Teresia. Terima kasih juga Karya. Terima kasih Gaby, Carlo. Terima kasih juga karya. Terima kasih Matthew. Terima kasih juga karya, Tuhan Yesus memberkati. Pakai mantel ya? Lagi sakit?
Memang bajunya garing. Iya, iya. Terima kasih Damien, Musa. Damien, Musa. Terima kasih Karya. Kenapa Musa? Kamu sendiri ya? Iya Karya. Terima kasih Maliaki. Terima kasih Karya. Terima kasih Priscilla. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Karan. Terima kasih juga Mama, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih juga buat Bapak Thomas Tri Sahono, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke adik-adik, sebelum kita tutup, Kak Jusita, bagaimana? Foto bersama Karya. Di sini ya? Di sini. Ya, adik. Merajuk terus nih anak ini. Ini suaranya. Ya, silakan Kak. Terhitung lah. 1, 2, 3. Oke. Kasih Karya. Terima kasih Karya. Terima kasih juga Kak Jusita. Terima kasih Ya. Karya. Shalom semuanya. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menolong kami dalam mempelajari karunia keselamatan bagian 5 tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menolong kami selama pembelajaran malam hari ini dalam pemberita firman Tuhan. Kami menyadari pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau mengurapi adik-adik kami untuk senantiasa menyertakan, melibatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka mengiring Tuhan. Roh Kudus, mari materaikan setiap benih firman-Mu ke dalam leluhur hati adik-adik kami. Biarlah mereka semakin mencintai Tuhan lebih lagi, semakin mencintai Alkitab, semakin mencintai pujian penyembahan. Biarlah Engkau menolong mereka dalam keseharian mereka. Roh Kudus, ambil alih kehidupan adik-adik kami. Biar mereka juga memiliki roh keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk menyampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mereka juga senantiasa boleh menyertakan Roh Kudus yang akan terus menolong mereka dalam menjalani kehidupan mereka, dalam segala aspek hidup mereka. Mereka juga mampu melakukan apapun yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, mari Engkau materaikan, Engkau urapi adik-adik kami ini dalam tumbuh kembangnya, dalam pergaulan, dalam keseharian mereka, baik mulai dari rumah, sekolah, gereja, masyarakat, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan blessing-Mu. Kami lepaskan berkat-berkat Tuhan. Terus mengalir, memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu. Angkat wajahmu. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Aminkan setiap doa yang akan kakak naikkan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah masuk dan keluarmu. Diberkatilah masa depanmu. Adik-adik, pulanglah. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan,
Amin. Amin. Adik-adik. Amin. Terima kasih. Terima kasih Karya. Dadah. Terima kasih, Karya.